pendidikan dalam karya sastra. Nah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dengan topik baru dalam mata kuliah apresiasi prosa dengan wajah narasumber baru yang tentunya tidak kalah menarik dong ya. Langsung saja teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita sapa yuk. Pemateri kita pada sore hari ini ada Kakak Delia, Amira, Gita, dan juga Faninda. Halo, boleh disapa dulu Kak teman-teman sahabat milenial di rumah? Halo. Baik. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita bertemu dalam materi kuliah apresiasi prosa nih, bener kan? Oke, jadi mendengar kata apresiasi prosa, sebenarnya apa sih yang terlintas dalam benak teman-teman? Mendengar tentang prosa ya pasti erat kaitannya dengan karya sastra, benar nggak teman-teman? Benar banget tuh Fani. Jadi Kak Aulia, dalam prosa ini tuh banyak macamnya. Misalnya novel, cerpen, dongeng, dan tentunya masih banyak lainnya. Wah, tampaknya sangat bersemangat sekali ya teman-teman. Pemateri kita pada sore hari ini dengan setelan warna putih dan juga jilbab hitamnya yang membuat semakin manis. Kalau dilihat dari jas alma maternya nih, kira-kira teman-teman di rumah bisa menebak tidak kakak-kakak pemateri hari ini dari universitas mana sih? Betul banget, dari Universitas Jember ya Kak ya. Lebih tepatnya dari prodi apa nih? Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Wah, ternyata pemateri kita yang cantik-cantik ini teman-teman dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang tentunya sudah ahli dalam bidang kesastraan ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, teman-teman penasaran gak sih kira-kira topik apa sih yang akan kita perbincangkan pada sore hari ini? Oke, tanpa berlama-lama lagi daripada kita dipusingkan oleh hal-hal yang masih abu-abu, langsung saja yuk kita tanya pada pemateri kita satu ini, Kak Dita. Kira-kira topik apa nih yang akan kita perbincangkan pada kesempatan ini? Jadi di kesempatan yang kali ini kita akan membahas unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dalam sebuah cerpen satu terpasir. Teman-teman perlu tahu nih bahwa cerpen itu dibangun oleh dua unsur. Yang pertama itu ada unsur intrinsik dan yang kedua ada unsur ekstrinsik. Oke, jadi unsurnya ada intrinsik dan juga ekstrinsik ya teman-teman. Untuk cerpennya sendiri nih Kak, kira-kira kita akan membahas kajian dalam cerpen apa sih? Kalau boleh tahu nih ya, sebelumnya kita itu akan membahas cerpen satu terpasir yang dimana mengisahkan tentang seseorang yang tinggi hati tengah memberi makan egonya sendiri. Nah, untuk Kak Aulia sendiri, apakah pernah baca nih cerpen? Waduh, karena saya mengundang kakak-kakak yang cantik ini dari program studi bahasa Indonesia, tadi saya sempat di briefing sedikit tuh di belakang bahwasannya kakak-kakak kita pada hari ini akan membahas tentang cerpen satu terpasir teman-teman. Jadi tergugahlah hati saya untuk ngepoin sedikit tadi ya di belakang, jadi sempatlah baca-baca sedikit gitu. Kita tolong di next slide Kak. Oke, boleh. Nah di sini udah terlihat ya gambaran dari cerpen satu terpasir yang dimana karya dari MH Ainun Najib. Nah MH Ainun Najib sendiri ini adalah sastrawan yang bergerak di bidang karya sastra dan juga merupakan tokoh agama yang dimana sastranya itu karya sastranya mengangkat tema yang tidak jauh dari agama. Nah, di sini satu terpasir ini cerpennya juga mengangkat kisah tentang keagamaan yang dimana tentang gengsi. Karena di dalam Islam kita tidak boleh membesarkan rasa gengsi kita karena ada hadis yang mengatakan bahwasannya Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Wah, sangat menarik sekali ya. Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Perlu dicatat ya teman-teman. Kebetulan nih, ketika mendengar prolognya tadi sempat tergugah ya hati kita untuk mendengar lebih lanjut. Kira-kira ada unsur apa saja sih yang ada dalam cerita satu terpasir ini ya teman-teman. Sebenarnya nih Kak, dalam suatu cerita itu pasti ada temanya begitu kan. Nah, ketika dalam cerpen satu terpasir ini kira-kira temanya itu tentang apa sih Kak? Jadi teman-teman di sini itu ada dua jenis tema. Kok dua
selanjutnya yaitu tema minor. Tema minor ini adalah tema yang mendukung tema utama. Tema minor pada cerpen Satu Teluk Pasir ini adalah di mana sikap sombong, gengsi, dan juga bermuka dua pada tokoh Gondo Laksono. Nah, biar lebih jelasnya nih, jadi aku di sini mau beritahu nih gimana sih kata sifatnya Kak Gondo yang sombong ini. Tolong gimana? Next. Nah, dalam kutipan ini tuh jelas ya, kayak Pak Gondo ini kayak nyuruh ibu warungnya tuh nyiapin apa yang instan. Padahal itu dia pesan segitu itu, dia cuma masih kasbon gitu loh ke ibu warung. Kasbon ya, begitu ya? Iya. Nah, terus next berikutnya, kutipan berikutnya, ini tuh dijelasin ya. Kan apa ya katanya Fanny tadi kan ada sifatnya yang Gengsi. iya gengsi sama bermuka juga. Nah, di kutipan ini kan jelas banget tuh. Pertama itu di kutipan pertama itu ngomong Kak Gondo teman-teman Kak Gondo itu ngatain bilang ke teman-teman lainnya kalau Kak Gondo itu baik hati, suka menolong, suka membantu. Tapi kebaikannya ini tuh iya, ada maksud tersembunyi. Ada kemudian dibalik-balik. Iya, benar banget. Nah, kutipan itu dijelasin lagi tuh sama saat dia istrinya ini berbicara kepada Kak Gondo yang dimana istrinya ini kayak bilang iya Sudah miskin tapi malah membantu orang lain. iya sangat sudah jenuh gitu sama kebaikan yang pura-pura ya sebenarnya ini. Ya seperti itu. Oke, ternyata Pak Gondo ini sangat menyebalkan sekali ya teman-teman jika dilihat dari perwatakannya. Oke, itu tadi kita sudah membahas menyerempet sedikit terkait bagaimana sih watak dari tokoh-tokoh Pak Gondo ini ya teman-teman. Nah, sekarang saya penasaran nih Kak, dalam sebuah cerita itu pasti ada peran-peran yang dimainkan oleh para tokoh-tokohnya. Itu biasanya disebut apa sih? Itu disebut dengan penokohan. Oke, penokohan. Nah, jika dalam cerita cerpen Satu Teluk Pasir ini kira-kira seperti apa sih penokohannya? Jadi istilah penokohan ini mencakup masalah siapa tokoh dalam cerita tersebut, bagaimana perwatakannya, dan bagaimana penempatannya itu dalam sebuah cerita. Dalam unsur identik sendiri itu pembedaan penokohan ini ada 5 jenis. Tetapi dalam cerpen ini penokohan ini dapat dibedakan menjadi 2 jenis pembedaan. Yang pertama adalah pembedaan berdasarkan fungsinya dan yang kedua adalah pembedaan penokohan berdasarkan perannya. Nah, yang pertama adalah pembedaan penokohan berdasarkan perannya. Nah, tokoh Gondo ini termasuk ke dalam tokoh utama. Tokoh utama ini adalah tokoh yang perannya itu penting dalam sebuah cerita dan menjadi sorotan dalam sebuah cerita tersebut. Selanjutnya ada tokoh Nyonya Gondo dan Suhar. Nah, Nyonya Gondo dan Suhar ini termasuk ke dalam tokoh bawaan. Nah, tokoh bawaan ini adalah tokoh yang mendukung perwatakan dan karakteristik dari si tokoh utama tersebut. Selanjutnya ada tokoh Ibu Warung, Pak Leman, dan Pak Gondrat yang tunangannya si Pak Gondo itu. Nah, itu termasuk dalam tokoh tambahan. Tokoh tambahan ini adalah tokoh yang menjadi pelengkap dari cerita tersebut. Lalu ada lagi nih, selain dia dari perannya juga ada yang pembedaan penokohan berdasarkan fungsinya. Nah, jika digolongkan dari pembedaan penokohan berdasarkan fungsinya, peran Pak Gondo ini termasuk ke dalam tokoh antagonis. Tokoh antagonis ini adalah tokoh yang perwatakan atau sifatnya ini jahat atau yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pembaca dan yang menimbulkan konflik dalam cerita tersebut. Nah, tokoh Gondo ini menimbulkan konflik karena membawa Satu Teluk Pasir ke dalam rumahnya. Lalu tokoh Nyonya Gondo, Suhar, Ibu Warung, Pak Leman, dan Pak Gondrat ini termasuk ke dalam tokoh protagonis. Nah, tokoh protagonis itu adalah tokoh yang sifatnya dan perwatakannya itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembaca. Gitu. Nah, teman-teman, kalian sejauh ini sudah tahu kan ya bagaimana tema dari cerpen Satu Teluk Pasir ini dan bagaimana penokohannya yang telah dijelaskan oleh Kak Fanida, Kak Gita, dan juga Kak Almira. Nah, sejauh ini kita sudah mempelajari itu semua. Nah, jadi bagaimana sih cerpen ini dirancang? Oke, jika tadi dalam penokohannya ternyata biasanya nih ketika kita melihat film atau membaca-baca cerita yang awal itu tokoh protagonis adalah tokoh utamanya. Tetapi di sini penulisnya siapa tadi Kak? MH Ainun Najib. Oke, Bapak MH Ainun Najib berani berbeda ya dengan menghadirkan tokoh antagonis sebagai tokoh utamanya. Sangat menarik sekali ya teman-teman. Oke, pasti
teman-teman sahabat milenial juga penasaran nih, kira-kira alur yang diangkat dalam cerita Cerpen Satu Truk Pasir ini seperti apa sih Kak? Baik, cerpen Satu Truk Pasir ini menggunakan alur yaitu alur maju dan padat. Juga dalam cerita Satu Truk Pasir ini, Bapak M. Ainun Najib itu juga menggunakan plot twist yang sangat wow gitu. Pasti banget gitu ya. Membaca tuh berpikir kok gini sih gitu. Nah, sebelumnya Pak, slide-nya. Nah, di sini kan ada tokoh utamanya yaitu Pak Gondo Laksono sebagai peran utama, yang dimana Pak Gondo ini berpura-pura baik di depan temannya dan tetangganya. Padahal dia itu ada maksud tersembunyi, seperti Kak Aulia katakan ada udang di balik batu. Nah, itu plot twist-nya Kak. Itu plot twist-nya, yang dimana di awal cerita disuguhkan bahwa Pak Gondo ini belum terlihat ya wataknya itu emang benar-benar baik atau enggak. Ternyata di akhir cerita istrinya, yaitu istri Pak Gondo ini, sudah mulai geram kesal kepada Pak Gondo, lalu menceritakan semua alur kejadian kenapa sih Pak Gondo itu bisa baik pada temannya dan tetangganya. Ternyata Pak Gondo ini ingin mencari muka di depan teman dan tetangganya, ingin terlihat baik, citranya baik, dan juga suka menolong itu. Padahal ada udang di balik batu. Ternyata kebaikannya selama ini hanya pura-pura saja begitu ya teman-teman. Nanti katanya Kak Delia di akhir cerita akan ada sesuatu yang boom begitu ya, yang bombastis mengejutkan pembacanya. Itu tadi disebut apa sih Kak? Plot twist. Oke, yang mengejutkan itu ternyata namanya plot twist ya teman-teman, bisa dicatat teman-teman. Oke, ternyata sangat kompleks sekali ya penjelasan dari pemateri kita pada sore hari ini. Nah, bisa berikan tepuk tangan dulu kepada pemateri kita sore hari ini teman-teman. Nah, berikutnya nih, mungkin sahabat milenial di rumah juga ingin tahu biasanya latar itu seperti apa sih? Ketika yang kita tahu, orang awam seperti kita nih tahunya kan hanya ada latar tempat, latar waktu, seperti itu ya Kak. Kira-kira dalam cerpen Satu Truk Pasir ini latarnya itu ada apa saja sih Kak? Jadi sahabat milenial, latar itu kan tadi sudah dijelaskan oleh Kak Aulia jika latar itu adalah suatu keterangan atau kejadian dalam sebuah cerita. Latar itu dibagi menjadi banyak banget ya teman-teman. Teman-teman itu biasanya tahunya hanya yang mendasar saja, latar tempat, latar suasana, dan juga latar waktu. Tapi di sini latar itu ada latar sosial, spiritual, netral, dan lain sebagainya. Tetapi di sini kita lebih intinya akan membahas pada tiga latar, yaitu latar tempat, latar suasana, dan latar waktu. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang latar tempat pada cerpen Satu Truk Pasir ini. Di sini latar tempatnya itu ada di warung, di luar warung, terus ada juga di Sungai Kode, terus ada di rumah dan di luar rumah Pak Gondo, juga ada di kamar. Teman-teman bisa melihat pada kutipan ini, Gondo beranjak tanpa peduli keluar warung. Lalu ada juga sang kernet loncat bangun ia dari kantuknya di bangku panjang samping warung. Di sini sudah teman-teman lihat kan kalau latar tempatnya itu ada di luar warung dan juga di dalam warung seperti itu. Dan yang kedua yaitu latar tempatnya ada di Kali Kode. Teman-teman kalau sudah membaca cerpen Satu Truk Pasir ini pasti tahu dong Sungai Kode ini atau Kali Kode ini adalah tempat untuk mengambil pasir yang kemudian dijual kembali. Yang ketiga yaitu ada di rumah dan di depan rumah. Ditunjukkan pada kutipan rumahnya memang kecil, kira-kira 3 kali 5 meter, terbuat dari kayu sederhana. Boleh slide selanjutnya Kak? Baik, di sini kita beralih ke latar waktu. Latar waktu di sini itu ditunjukkan pada kutipan sopir itu bersedih sepanjang hari. Jadi di sini teman-teman latar waktunya itu adalah sepanjang hari. Selanjutnya yaitu latar suasana. Di sini latar suasananya ada 2 teman-teman, yaitu marah dan juga sedih. Teman-teman bisa lihat ditunjukkan pada kutipan yang marah ya teman-teman. Ya, kenapa? Wajah Pak Gondo ini nampak kesal dan suram. Teman-teman bisa lihat pada kata-kata yang diberi tanda hitam ya teman-teman.
Pak Gondo makin berang. Pak Gondo menekan gas dengan kasar sebelum mematikan. Kemudian dia menutup pintu itu dengan keras-keras. Ia bersungut-sungut. Lalu Nyonya Gondo Laksono berabak wajahnya. Di sini teman-teman bisa merasakan kan kalau latar suasana ini dalam kondisi marah dalam cerita Satu Truk Pasir ini. Yang kedua yaitu sedih. Teman-teman bisa lihat pada kutipan. Kemudian air matanya tak bisa terbendung lagi. Di sini yang menangis ini adalah istri Pak Gondo. Dia menangis karena telah melakukan perdebatan yang panjang dengan Pak Gondo. Jadi teman-teman bisa melihat latarnya marah dan juga sedih dalam cerita Satu Truk Pasir ini. Wah, bener-bener kece pol ya teman-teman. Setuju bukan pemateri kita pada hari ini sangat the best karena menyajikan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan juga sangat ringan pembawaannya, sehingga ternyata hal itu memudahkan kita dalam memahami dan mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan. Bukan begitu teman-teman? Setuju dong ya? Setuju banget. Pasti teman-teman di rumah bakalan paham setelah melihat podcast ini ya. Oke. Tadi kan aku jadi penasaran. Kak Aulia kan tadi bilang katanya sudah pernah membaca cerpen Satu Truk Pasir ini. Dilihat dari penggunaan kata-katanya, menurut Kak Aulia sudut pandang apa yang dipakai dalam cerpen Satu Truk Pasir ini? Di ulti nih ya teman-teman. Aduh, saya agak deg-degan. Saya kira saya sedang jatuh cinta. Ternyata deg-degannya karena agak takut juga ya ditanyain seperti ini sama pemateri kita hari ini. Oke, berdasarkan analisis sebagai orang awam nih Kak, dari penggunaan bahasa yang digunakan, kemudian kata ganti yang ada, saya rasa cerpen ini mengambil sudut pandang orang ketiga bukan? Karena penulis M.H. Ainun Najib ini mengganti nama, ganti tokoh dengan menggunakan dia, iya mereka. Kemudian juga penulis ini menggambarkan nama tokoh itu sendiri. Gitu gak sih? Iya, benar banget iya. Yang dia katakan itu sudah benar bahwa cerpen ini itu menggunakan sudut pandang orang ketiga. Jadi sudut pandang itu adalah cara atau pandangan yang digunakan oleh penulis untuk menyajikan tokoh, latar, suasana, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sebuah cerita. Yang dia katakan itu sudah benar bahwa cerpen ini itu menggunakan sudut pandang orang ketiga. Lebih tepatnya itu adalah sudut pandang orang ketiga yang serba tahu, karena pengarang ini seolah-olah mengetahui betul tentang peristiwa dan perasaan tokoh yang terjadi dalam cerita tersebut. Gitu. Oke, gimana teman-teman? Sampai sini sudah bisa mengambil pelajaran belum dari apa yang sudah kita perbincangkan sedari tadi? Tentunya dong. Wah, sepertinya suara sahabat milenial di rumah sudah terwakilkan oleh pemateri-pemateri kita yang cantik pada sore hari ini. Gitu ya teman-teman. Tanpa berlama-lama lagi nih, tersisa satu penasaran nih dari benak saya. Dalam penulisan suatu karya sastra, penulis pasti menggunakan gaya bahasa atau ciri khasnya tersendiri ya Kak dalam menulis sebuah cerita itu. Nah kira-kira nih, dalam cerpen Satu Truk Pasir ini bahasa estetis apa sih yang ditonjolkan atau yang dilukiskan oleh penulis? Ya benar kata Kak Aulia, itu ada gaya bahasa di dalam suatu karya sastra itu pastinya ada ya. Itu disebut dengan diksi, yaitu pilihan kata pengarang untuk memperindah bahasa dan tulisan karya sastranya. Nah di sini ada majas. Nah di cerpen Satu Truk Pasir ini ada beberapa majas yang ditonjolkan atau yang digunakan oleh pengarang, yaitu yang pertama majas hiperbola. Nah majas hiperbola ini menggambarkan sesuatu yang dilebih-lebihkan begitu. Nah, terlihat dari kutipan yaitu dengan tekad yang bulat dan dada yang berdegam-degam. Kita itu tidak bisa mendeskripsikan tekad yang bulat itu seperti apa. Jadi kan kayak dilebih-lebihkan begitu ya. Lalu yang kedua yaitu ada majas metonimia. Majas metonimia ini adalah penggambaran suatu ciri khas dari benda, sesuatu benda, yaitu dalam kutipan ini ada tambah jeroan ayam itu 3, emping 5, dan gudang garam sebungkus. Nah dari kata gudang garam, Kak Aulia sendiri apa sih gudang garam itu? Rokok bukan sih ya? Nah ya, betul. Gudang garam ini menggambarkan atau melukiskan yaitu rokok, bukan gudang yang tempat produksi garam. Nah begitu.
Lalu yang ketiga yaitu ada majas personifikasi. Majas personifikasi ini didefinisikan bahwa suatu benda mati itu dilukiskan seperti benda hidup atau makhluk hidup. Nah, tergambar dari kutipan yaitu menutupinya dengan senda gurau kosong atau menguap-nguap saja seperti tubuh truknya yang menganga disiram terik. Nah, di sini tubuh truknya yang menganga. Tubuh truknya itu digambarkan seperti manusia yang bisa menganga. Padahal ya apa ya, kita menggambarkan itu pasti apa sih gitu kan. Nah, lalu yang terakhir yaitu ada majas repetisi. Nah, majas repetisi ini berupa perulangan kata yang ada di karya sastra. Di sini digambarkan dari kutipan, dia kan orang baik, suka nolong, suka naktir, suka ngasih uang sama kawan. Nah, repetisi di sini itu ada kata suka yang diulang-ulang katanya. Gitu. Oke, nah sampailah kita pada inti dari sebuah cerita itu. Mengapa saya katakan inti? Karena saya rasa semua cerita atau semua karya sastra pasti memiliki pesan moral atau sesuatu yang hendak penulis sampaikan kepada pembaca untuk dijadikan pelajaran. Nah, bagaimana dengan cerpen Satu Truk Pasir ini nih Kak? Apa sih kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil? Jadi amanah di dalam cerita ini itu kita tuh nggak boleh ngandelin gengsi gitu. Karena kalau misalnya kita hidup itu karena gengsi aja, itu hidup kita yang awalnya biasa-biasa aja mungkin kita akan menjadi lebih sengsara gitu bisa jadi. Oh, jadi gengsi itu membawa kesengsaraan begitu ya teman-teman? Iya, Ya, karena gengsi itu nggak ada habisnya Kak. betul banget. Makanya teman-teman jangan kegedean gengsi begitu ya. Oke, kita tadi sudah membahas terkait apa itu unsur intrinsik, bagaimana temanya, penokohannya, latar, alur, segala macam sudah kita rangkum dalam pembahasan kali ini. Nah, berikutnya nih kita nyerempet ke unsur ekstrinsik sedikit yuk. Boleh. Jadi kita itu dapat melihat latar belakangnya ini secara unsur intrinsik ya. Jadi di dalam cerita ini tuh sangat relate banget sama kehidupan yang ada di Indonesia, yang dimana kesenjangan ekonomi dan sosial ini tuh sangat terlihat banget dalam cerita ini, benar gak? Betul banget. Dari Pak Gondo yang hanya supir truk dan tetangganya itu yang seorang orang kaya raya dan seorang pegawai negeri. Gitu. Jadi selain dilihat dari latar belakang masyarakatnya, di sini tuh juga terdapat nilai sosial. Nah, nilai sosial yang ada dalam cerpen ini adalah kita sebagai makhluk sosial itu harus saling tolong menolong dengan ikhlas dan dengan semampu kita. Jangan seperti Pak Gondo yang menolongnya itu tidak ikhlas dan di luar batas kemampuannya, sehingga memaksakan diri dan kita sendiri yang akan kesulitan. Bisa dilihat dari Pak Gondo yang sebenarnya itu sudah tidak mampu, tapi Pak Gondo itu tetap memaksakan diri untuk menolong teman-temannya gitu. Gak hanya nilai sosial ya Kak kita. Di sini kita juga bisa mengambil nilai moral dari cerpen Satu Truk Pasir ini. Jika nilai moral itu adalah nilai atau tata krama yang berlaku dalam lingkungan masyarakat atau lingkungan sosial, pada cerpen Satu Truk Pasir ini, tokoh Gondo ini tidak memiliki sopan santun dan tidak beretika. Ditunjukkan ketika dia memesan makanan kepada ibu warung, dia terkesan terlihat sombong sekali, padahal dia ini cuma ngebon di warung tersebut. Dan yang kedua yaitu terlihat ketika dia menjawab pertanyaan dari Suhar yang terkesan sangat kasar dan tidak enak didengar di telinga seperti itu. Jadi dalam cerpen Satu Truk Pasir ini kita bisa mengambil nilai moralnya, kita harus memiliki sopan santun dan etika dalam berkomunikasi dengan orang lain. Oke, ternyata sangat keren sekali ya Bapak MH Ainun Najib ini dalam pengobservasiannya, di mana ternyata tulisan-tulisan beliau dalam hal ini adalah cerpen Satu Truk Pasir itu bisa sangat relate dengan kehidupan sosial, kemudian ada kesenjangan sosial yang sangat sesuai, kemudian permasalahan-permasalahan yang diangkat juga sangat sesuai dengan lingkungan kita yang hidup di Indonesia. Begitu. Bagaimana teman-teman sudah bisa mengambil setitik pelajaran dari perjumpaan kita pada sore hari ini? Saya harap begitu ya teman-teman. Oke, saya tidak bosan-bosan mengingatkan bahwasannya jangan sekali-kali menjadi tokoh Pak Gondo ya teman-teman, karena ternyata gengsi itu bisa menyengsarakan hidup seperti yang sudah kita bahas tadi. Oke,
kita sudah sampai pada penghujung acara. Masih ingat tadi teman-teman kita sudah membahas apa? Benar banget, ada unsur intrinsik, kemudian ada unsur intrinsik, dan juga masih banyak lagi ya teman-teman. Tadi kita juga sempat menyerempet pembahasan pada bagaimana kehidupan dari seorang penulis itu yang ternyata sangat berpengaruh terhadap tulisan yang ia hasilkan. Oke, teman-teman, semoga dengan adanya podcast Bincang Sastra ini bisa menambah setitik pengetahuan teman-teman terkait karya sastra tentunya. Buah mangga, buah pepaya, Cakep. sampai jumpa di episode